Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dari teman kita ada yang tanya gimana caranya untuk misah atau membagi koloni kelanceng. Biasanya dari mereka ada yang ketika sudah dipindah itu ada yang dimakan semut, ada yang diserang oleh semut. Nah, bagi saya itu hal yang umum, tapi menurut saya itu perkara yang mudah. Apakah semut bisa menyerang kelanceng? Jawabannya bisa. Karena apa? Banyak faktor yang mempengaruhi semut itu menyerang koloni kelanceng. Di antaranya karena semut ingin mencari madunya. Semut itu datang karena ingin mengambil madunya. Nah, ketika kita mindah itu pasti madunya akan kena atau biasanya kita ambil. Nah, itu memicu semut itu datang dan menyerang daripada kelanceng tersebut. Ketika kelanceng itu jatuh, dia langsung ditangkap oleh semut dan digondol oleh semut. Nah, biasanya kalau tempat yang baru itu sering dikuasai oleh semut tersebut. Tapi ketika saya mindah itu biasanya semut itu tidak menyerang. Ketika menyerang dia pasti kalah. Nah, caranya yang pertama kita menyiapkan kotak tersebut atau tempat tersebut, tempat baru itu harus rapat. Yang pertama harus rapat seperti ini ya. Ini semuanya rapat dan lubang untuk masuk itu kecil. Lubang untuk masuk, intinya itu lubang untuk keluar masuk atau pintu daripada kelanceng itu kecil saja, cukup beberapa senti lah, kecil saja, nggak usah gede-gede. Karena apa? Ketika banyak lubang di situ, semut akan menguasai lubang tersebut. Dia akan masuk dari berbagai arah, maka kelanceng tersebut akan kalah. Tapi ketika lubang itu atau kotak itu rapat, itu sangat sulit bagi semut untuk masuk. Ketika kelanceng tersebut sudah menguasai tempat, dia akan menang. Ketika semut akan masuk, si tentaranya kelanceng itu akan ada di depan pintu. Dia akan mengusir, dia akan menyerang dan sebagainya. Nah, tapi ada juga ketika kita mindah kelanceng, ketika kita mindah sama ratunya dan di situ banyak telur, banyak persediaan makanan, si kelanceng tersebut akan menutup pintu tersebut. Nah, ini yang belum pernah dibahas. Si kelanceng tersebut akan menutup pintunya. Berapa lama sampai dia siap? Sampai dia siap untuk membuka pintu tersebut. Nah, seperti apa? Ini ada 3 ya. Nah, ini dia ditutup ini pintunya. Nah, di dalam sana pintu tersebut ditutup oleh kelanceng. Yang ini juga. Nah, ini ditutup juga di dalamnya. Nggak kelihatan ya. Nah,
Kalau dia nggak ditutup, pasti dia akan sudah berhamburan keluar. Nah ini kalau yang ini malah sampai di luarnya dia nutup. Nah seperti itu ya. Jadi kelanceng tersebut menurut saya dia adalah binatang yang sangat cerdas untuk menghadapi situasi. Kita lihat di dalamnya, apakah saya bohong atau enggak, di dalamnya ada kelancengnya atau enggak. Dikira nutup tapi di dalamnya enggak ada kelancengnya. Kita lihat aja. Oke, kita buka ya. Kita buka. Oke, di dalamnya ada kelancengnya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, nih, selama di dalamnya ada persediaan makanan, dia mampu bertahan. Nah kalau kita lihat dari luar, kayaknya pintu tersebut tertutup rapat ya, sehingga nggak ada pintu. Kemarin saya selalu apa ya, takut kalau kelanceng tersebut nggak bisa keluar. Nah tapi kalau kita lihat dari dalam sini, pintu itu terlihat. Jadi pintu tersebut transparan, dia menutup pintunya transparan. Jadi kelanceng tersebut nanti kalau sudah pada menetas, dia akan tahu pintu keluarnya di mana. Nah nanti kalau seandainya kelanceng tersebut sudah siap, dia akan membuka pintu tersebut. Nah nih, nah ini baru umur 1 minggu ya, dari kita mindah kemarin. Ini baru umur 1 minggu sudah seperti ini. Kita lihat lagi yang satu. Nah dia nutupnya juga seketika. Ketika dia sudah menguasai, dia langsung menutup. Nah nih, dia cepat sekali bekerja. Langsung dia menjadi koloni yang sangat besar. Telurnya pun bertambah ini, karena saya mindahnya sama ratunya. Oke, jadi pada intinya kalau kita mindah, kita menyiapkan tempat yang rapat, yang sangat rapat. Jadi kelanceng atau semut nggak bisa nyerang kelanceng tersebut. Yang kita siapkan lubang itu cuma pintu saja. Nah di dalam sana pintu tertutup rapat ya, kelihatan. Kalau di kamera nggak kelihatan. Nah kalau sudah rapat seperti ini, semut nggak bisa nyerang. Apalagi kalau kelanceng tersebut sudah menguasai medan, sudah menguasai tempat, menguasai rumahnya, semut nggak bakalan berani menyerang. Oke, nah bagi saya antara semut dengan kelanceng menang yang mana? Kalau berkelahi mah menang semutnya, tapi kalau untuk menguasai medan, selama kita menyiapkan tempat dengan bagus, pasti akan menang kelancengnya. Oke, di situ
terlihat ratunya ya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.